Kami dari kelompok 3 biologi dari kelas 10-10. Pemberian saran, kritikan, dan nasihat merupakan hal yang bijaksana untuk dilakukan. Perkenalkan, saya Afif Kaiji Muktafis sebagai penasihat kerajaan. Ocehan, banyak bicara. Itu adalah hobiku. Perkenalkan, saya Nur Fitria Ridwan sebagai moderator kerajaan. Memasak adalah hobiku. Perkenalkan, saya Pariwijaya sebagai koki kerajaan. Tampananku tidak akan pernah habis. Nama saya Jaris Pratama Mulya sebagai pangeran kerajaan. Wahai rakyatku, berdamailah dan berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rahmawati sebagai ratu kerajaan. Halo teman-teman. Kami berdua sebagai penasihat, Reon, dan moderator Lirea akan menceritakan betapa serunya kisah kerajaan kami. Reon, seberapa seru sih kisah kerajaan kita? Udah, dengerin yuk. Simak ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Di suatu hari, di kerajaan yang damai, terdapat seorang ratu yang sedang berdiam duduk basan. Tiba-tiba, ia kedatangan seseorang. Ternyata, seseorang tersebut adalah pembawa pesan. Ia berkata bahwa ia mendapatkan pesan yang harus disampaikan segera kepada Yang Mulia. Ia juga berkata bahwa sang ratu harus pergi ke hutan, dikarenakan di sana terdapat penyihir yang sering berbuat kegaduhan. Tanpa rasa curiga, sang ratu pun setuju begitu saja dan mengikuti pembawa pesan tersebut. Di perjalanan, sang ratu merasa heran karena suasana hutannya yang terasa mencekam. Sang pembawa pesan pun tertawa dan berubah wujud menjadi seorang penyihir, hingga membuat sang ratu terkejut sekali. Sang penyihir berkata, "Kenapa kau sangat polos sekali? Kenapa kau mengikuti diriku yang bahkan tidak mempunyai identitas?" Lalu sang ratu pun berkata, "Siapa kau? Apa maksud dan tujuanmu?" kata sang ratu. Penyihir tersebut berkata bahwa ia tidak memiliki tujuan yang jelas. Ia hanya merasa iri kepada sang ratu yang dicintai oleh semua rakyatnya. Sang ratu pun membuat pembelaan bahwa apabila dia ikut bersama ratu, kehidupan si penyihir akan terjamin. Tapi si penyihir tersebut sudah tidak peduli. Ia mengutuk sang ratu dengan memperpendek umur sang ratu. Sang ratu hanya bisa hidup selama 2 tahun lagi. Setelah penyihir tersebut berkata seperti itu, ia pun menghilang bagaikan asap tebal yang menyelimuti hutan. Sesampainya di kerajaan, sang ratu menangis ketakutan akan kematiannya. Ia menyuruh tabib-tabib yang ada di kerajaan untuk mencari cara agar dia terbebas dari kutukan itu. Akhirnya sang ratu menyerah. Ia meminta sang pangeran untuk mencari cara dan untuk membebaskan kutukan tersebut. Akhirnya sang pangeran mencari bantuan sang peri untuk menyembuhkan sang ratu. Peri berkata hanya keju lah yang bisa menyembuhkan kutukan tersebut. Tetapi sang pangeran memberontak, berkata bagaimana ia akan mencari keju yang sangat susah untuk didapatkan. Ia meminta keringanan lain untuk penyembuhannya. Tetapi peri tetap berkata bahwa keju lah obat agar terbebas dari kutukan itu. Sang pangeran beritahu sang ratu bahwa cara untuk membebaskan kutukan tersebut adalah keju. Sang ratu memerintahkan ke semua prajurit yang ada untuk mencari keju ke seluruh kerajaan yang ada di benua itu. Tetapi tidak ada satupun keju yang ada. Akhirnya sang ratu membuat sayembara siapapun yang bisa membuat keju akan mendapat kekayaan yang bisa dimiliki seumur hidup. Setelah beberapa saat, akhirnya ada seorang pemuda. Ia mengaku sebagai koki. Ia berkata bahwa ia bisa membuat keju yang sangat susah dicari itu. Sang ratu pun mempercayakan perkataan sang pemuda itu untuk membuat keju.
Lalu si pemuda itu bertanya di mana dapur istananya dan mengajak mereka untuk membuatnya. Apakah kau bisa dipercaya? Kau hanyalah seorang pemuda asing. Tenang saja, kalau tidak percaya, lihat cara pembuatan keju ini. Kebetulan saya mempunyai buku panduan untuk membuat keju. Pangeran, coba lihat di buku panduan miliknya. Alat dan bahan apa yang ada di buku itu? Baik Yang Mulia, di sini tertulis bahwa alat dan bahannya adalah panci, sendok, toples, kain, gelas, wadah, dan bahannya yaitu susu, cuka, dan garam. Langsung saja ke pembuatannya. Yang pertama, rebus 15 susu hingga mendidih. Jangan lupa untuk diaduk terus agar tidak lengket pada panci. Di buku panduanmu tertulis bahwa harus mendiamkannya selama beberapa menit setelah mendidih. Apa maksudnya? Membiarkannya tetap dingin itu adalah salah satu proses dalam pembuatannya, Yang Mulia. Di sini tertulis cuka. Cuka? Kenapa kamu menambahkan cuka? Jangan-jangan kamu seorang penipu? Sebentar, Malvin, di buku resep tertulis bahwa cuka berfungsi untuk memisahkan zat cair dan air dadih dengan zat padat pada susu dadih. Maafkan saya Yang Mulia. Iya betul, Yang Mulia. Setelah memasukkan cuka, cukup dengan diaduk rata selama kurang lebih 5-10 menit. Lalu saring menggunakan kain bersih agar dadih terpisah dengan air dadih. Mengapa ini tidak terlihat seperti keju, tetapi wanginya memang seperti keju? Apa yang salah? Santailah Marvin, di buku panduan tertulis bahwa kita tinggal memasukkan ke dalam toples. Lalu tunggu selama 1 hari. Apakah benar begitu, Kiel? Iya, Yang Mulia. Dan apakah kalian tahu bahwa keju adalah makanan yang diproduksi dengan menggunakan bioteknologi konvensional yang sederhana loh. Apa itu bioteknologi konvensional? Bioteknologi yang menggunakan organisme berupa bakteri dan jamur untuk mengubah bentuk atau kandungan gizi produk tertentu.